Mentaram atau biasa dikenal dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Suryo Mentaram lahir pada tanggal 20 Mei 1892. Suryo Mentaram adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan permaisurinya yang bernama Raden Ayu Retno Mandaya. Permaisuri tersebut adalah putri dari Patih Danureja VI atau Pangeran Cakraningrat. Putra pertama Retno Mandaya ini terlahir sebagai anak ke-55 dari Sultan. Oleh sang ayah, jebang bayi Suryo Mentaram diberi nama Raden Mas atau kita singkat dengan RM Kudiar Maji. RM Kudiar Maji tumbuh di lingkungan keraton. Seperti saudara-saudaranya yang lain, Bendara Raden Mas Kudiar Maji bersama-sama belajar di sekolah Sri Magati di dalam lingkungan keraton. Pangeran Suryo Mentaram memutuskan pergi tanpa pamit setelah permintaannya ditolak sang ayah. Ia meminta agar diizinkan menanggalkan gelar pangeran. Namun, Hamengkubuwono ke-7 tidak menyetujuinya. Setelah Suryo Mentaram pergi, barulah Raja Yogyakarta itu menyesal. Hamengkubuwono ke-7 kemudian mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari di mana keberadaan sang putra kesayangannya itu. Sampai pada suatu ketika, salah seorang utusan raja melihat sosok yang mirip dengan pangeran yang sedang dicari-cari. Namun orang itu sangat kumal seperti rakyat miskin, sedang bersama kuil lainnya menggali sumur di suatu desa kecil di wilayah sebelah barat Yogyakarta. Sang utusan raja memberanikan bertanya kepada orang itu menanyakan namanya. Dijawab bahwa ia bernama Nata Dangsa. Mendengar suara yang ditanya, utusan raja itu semakin yakin bahwa Nata Dangsa tidak lain adalah Pangeran Suryo Mentaram. Maka dengan hormat, Nata Dangsa dimohon pulang ke istana karena telah membuat ayahanda dan ibundanya khawatir. Di istana, ia lagi-lagi tidak betah karena merasa tidak cocok dengan kehidupan mewah sebagai anak raja. Cobaan bagi Suryo Mentaram bertambah setelah Sultan menceraikan ibundanya dan membebas tugaskan kakeknya, Patih Danureja ke-6, disusul dengan kematian istrinya. Berarti itu neneknya. Namun, demi menghormati sang ayah, Suryo Mentaram sebisa mungkin bertahan. Setelah ayahandanya meninggal dunia, Suryo Mentaram memohon kepada saudara tirinya yang sudah bertahta menjadi Raja Hamengkubuwono ke-8, yakni pada tahun 1921 sampai 1939, agar diizinkan meninggalkan istana. Suryo Mentaram merasa tidak pernah bertemu orang selama hidup di lingkungan istana. Orang yang ia maksud adalah rakyat yang sebenarnya. Orang-orang yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, orang-orang yang hidup sederhana dan apa adanya. Oleh Hamengkubuwono ke-8, permohonan Suryo Mentaram itu dikabulkan. Sebelum pergi, Suryo Mentaram menjual seluruh harta benda yang dimilikinya. Uang hasil penjualan mobil diberikan kepada sopirnya, sedangkan hasil penjualan kuda diberikan kepada abdi dalam yang selama ini merawat kuda tersebut. Dengan berbekal uang secukupnya, Suryo Mentaram meninggalkan keraton untuk kedua kalinya. Gelar pangeran pun kini benar-benar ia tinggalkan. Ia mengganti namanya menjadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Suryo Mentaram tertarik mempelajari ilmu jiwa atau psikologi. Ki Ageng mempelajarinya dengan pendekatan empiris. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan. Perhatiannya lebih dipusatkan pada diri sendiri dilihat dari aspek batin dan realitas. Ki Ageng mencoba membuka tabir rahasia kejiwaan manusia dalam hidupnya di bumi ini. Ki Ageng ingin mengembalikan harga diri manusia pada tempat yang benar. Adi Masana menambahkan, pemahaman Suryo Mentaram tentang manusia seluruhnya bertitik tolak dari pengamatannya terhadap diri sendiri. Ia merasakan, menggagas dan menginginkan sesuatu menandai adanya gerak kehidupan di dalam batin manusia. Suryo Mentaram mencoba membuka rahasia kejiwaan manusia yang dilihatnya sebagai sumber yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dari eksperimen tersebut, Suryo Mentaram menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari dunia yang melingkup
hidupnya. Manusia selalu bergaul dengan lingkungan di sekitarnya. Pada tanggal 18 Maret 1962, dalam usia 70 tahun, Ki Ageng tutup usia di rumahnya di Jalan Rotowijayan nomor 22 Yogyakarta dan dimakamkan di makam keluarga di Desa Kanggotan, sebelah selatan kota Yogyakarta. Ki Ageng Suryamentara meninggalkan seorang istri, 2 orang putra, dan 4 seorang putri. Salah satu seorang putranya telah meninggal. Ki Ageng Suryamentara mendasarkan ajarannya pada Kawruh Beja atau Kawruh Jiwa, yang menitik beratkan pada kegiatan meneliti jiwa atau rasa diri sendiri dalam rangka mengenal diri pribadi yang disebut pengawikan pribadi atau pengertian diri sendiri. Baik anak-anak, setelah kalian nonton videonya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, izin bertanya. Saya Fani. Silakan. Dari video yang tadi, pemikiran Ki Ageng Suryamantaram itu seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab atau gimana? Ya mungkin teman-teman ada yang bisa membantu jawab pertanyaan Fani. Saya Cika, izin menjawab pertanyaan Fani. Jadi, pemikiran Ki Ageng itu kawruh jiwa ya. Jadi kawruh jiwa itu adalah konsep pengenalan diri yang merupakan hasil kontemplasinya selama puluhan tahun. Prosesnya dikenal dengan pengawikan diri atau filsafat rasa. Seperti itu, Pak. Oke, bagus jawaban dari Cika. Masih Cika. Kemudian apa ada pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan? Selanjutnya saya Pak Bisma bertanya, untuk ajaran kawruh jiwa itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya contohnya? Mungkin ada yang ingin menambahkan, menjawab? Tidak ya? Kalau tidak saya akan jawab. Dalam ajaran kawruh jiwa, anak-anak dididik untuk mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua jangan berpikiran akan menggantungkan hidupnya hingga tua kepada anaknya. Yang terpenting dalam mendidik anak ialah anak harus bisa mandiri. Contohnya, mungkin ada yang ingin menambahkan contoh? Saya Pak. Nama saya Rizky. Saya ingin menambahkan jawaban dari Bapak. Contohnya, saat anak meminta dibelikan sepeda motor kepada orang tua, sikap orang tua jangan langsung menolak atau mengabulkannya. Anak harus diajak berpikir logis tentang permintaan tersebut. Kita ajak berbicara baik-baik dan diajak berpikir. Tanyakan apa kegunaan motor, apa tujuan membeli sepeda motor, apakah untuk membantu mencapai tujuan atau hanya gaya-gayaan. Apakah harus menggunakan sepeda motor untuk sampai sekolah dan sebagainya. Pada intinya, dalam mendidik anak tidak boleh dipaksakan atau disakiti. Kalau semua dipaksakan atau disakiti, suatu saat anak bisa berani kepada orang tuanya sendiri. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky atas bantuan atas tambahannya. Kemudian apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak, saya Novia, izin bertanya. Lalu bagaimana sih cara beliau belajar mengenali diri sendiri, diawali dari diri sendiri? Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya Galuh Puspa izin menjawab pertanyaan Novia, yaitu dengan cara mengetahui keinginan, tindakan, pikiran, dan belajar mengenali diri sendiri penting untuk menuju jalan bertindak dengan benar, memahami hakikat jiwa manusia. Begitu Pak, kurang lebihnya. Oke. Terima kasih Galuh atas jawabannya. Saya akan menyimpulkan pada materi kali ini. Ajaran kawruh jiwa sangat cocok untuk pendidikan karakter anak Indonesia karena berdasarkan pandangan-pandangan lokal. Berbeda dengan pandangan masyarakat barat bahwa kehidupan adalah yang terjadi saat ini sehingga membuat
orang berpikir pragmatis dan materialistis. Oke, saya pikir cukup sekian materi pada sore hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Siap.